A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamarullah, NIM UU 2019-1093 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2019 di Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan mempresentasikan atau memaparkan tentang studi kajian barat atas Al-Quran. Dan pembahasannya ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana sih para tokoh kajian barat dalam mengkaji Al-Quran. Yang kedua, pemikiran Stephen Ward dan Christoph Rosenberg dalam kajian Al-Quran itu bagaimana. Yang ketiga itu apa perbedaan antara kedua tokoh tersebut yang telah dibahas. Yang pertama-tama kita buka aja langsung tokoh kajian barat atas Al-Quran. Pada abad ke-19 setidaknya ada 2 model citra dan persepsi barat Eropa terhadap Islam. Yang pertama menganggap Islam sebagai musuh dan rival Nasrani. Yang kedua menganggap Islam sebagai bentuk pencapaian akal dan perasaan manusia dalam usaha mereka untuk mengetahui dan merumuskan sifat Tuhan dan alam. Pada periode yang sama, semangat evangelisme, penginjilan atau Bible yang disertai dengan kolonialisme mewarnai dunia dan masyarakat Islam. Ide dasar evangelisme adalah bahwa keselamatan salvation terletak hanya pada pengakuan dosa dan penerimaan gospel Nasrani. Selanjutnya, ide dan semangat evangelisme ini menciptakan konfrontasi antara Nasrani dan kaum Muslim dalam skala lebih besar ketimbang masa-masa sebelumnya. Evangelisme membangkitkan kembali sikap permusuhan Eropa terhadap agama Islam. Selanjutnya, dari kalangan orientalis yang mengkaji Al-Quran dari berbagai macam aspek, tentu yang dikaji bersumber dari teks-teks Al-Quran sendiri. Di antara nama-nama tokoh orientalis barat yang melakukan studi kritis terhadap Al-Quran atau studi Islam secara umum adalah sebagai berikut. Ada nama-namanya di dalam PPT tersebut. Sudah, kita lanjut. Bahwasannya kajian tokoh-tokoh tersebut, mereka tidak hanya terfokus pada studi Al-Quran saja, tetapi studi Islam secara umum seperti hadis, sejarah, politik, tasawuf, dan ilmu lainnya sebagainya. Selanjutnya, dalam literatur barat modern yang mengkaji Al-Quran bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, karya-karya yang berusaha mencari pengaruh Yahudi Nasrani di dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya yang membahas rangkaian kronologi ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, karya-karya yang menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari Al-Quran. Dalam kasus penelusuran pengaruh Yahudi Nasrani dalam Al-Quran, beberapa orientalis ingin membuktikan bahwa Al-Quran sangat terpengaruh oleh tradisi Yahudi maupun Nasrani, dan Muhammad merupakan penganut salah satu agama tersebut. Bahwa sebagian orientalis mengatakan bahwa Muhammad merupakan salah satu kalangan murid dari Yahudi maupun Nasrani. Selanjutnya, pembahasan kedua, pemikiran Stephen Ward, kajian Al-Quran, dan pemikiran Christoph Rosenberg dalam Al-Quran. Yang pertama saya akan membahas tentang Stephen Ward. Stephen Ward merupakan sarjana barat terkemuka di bidang oriental yang diundang ke Madinah untuk berpartisipasi dalam debat ilmiah tentang Al-Quran. Beliau menyampaikan perspektifnya, pemikirannya dalam sudut pandang Jerman. Hal ini bukan karena penting, melainkan karena beliau
tahu apa yang terbaik. Rudy Parrett merupakan seorang penerjemah Al-Quran yang terkenal dalam bahasa Jerman dan dengan bangga menyatakan tepat 50 tahun yang lalu gambar Nabi Muhammad sejauh yang telah dikerjakan oleh orientalis Eropa dapat dimodifikasi secara detail. Penafsiran Al-Quran yang baru dan sistematis hampir tidak mengaruh kepada penemuan-penemuan baru. Pernyataan bahwa hal-hal yang paling penting tentang Al-Quran adalah benar-benar berani, dan jika menganggap buatan itu sangat melenceng, menurutnya Al-Quran menggunakan kata hiori, bukan menggambarkan Al-Quran mengadopsi bahasa lain. Selanjutnya, pemikiran terhadap Christoph Luxemburg terhadap kajian Al-Quran. Menurut Luxemburg, dengan melakukan kajian semantik terhadap sejumlah kata dalam Al-Quran Arab yang diambil dari perbendaharaan bahasa Syriah, Al-Quran yang dianut sekarang ini adalah Mushaf Utsmani, adalah salah salin manuskrip dan berbeda dengan teks aslinya. Teks aslinya lebih mirip bahasa Aramik, dan naskah asli itu sendiri telah dimusnahkan oleh Khalifah Utsmani. Model kajian Luxemburg ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sebelumnya, Abraham Geiger juga pernah melakukan proyek yang sama melalui bukunya yang berjudul Washat Muhammad aus dem Journalismus aufgenommen. Beberapa orang bukan menganggap bahwa kajian Luxemburg ini memang merupakan kelanjutan dari proyek Geiger. Jika diteliti lebih dalam, proyek Luxemburg dan Geiger memang memiliki kemiripan, sebab idenya sama-sama berangkat dari pendekatan kritik sumber, source critical approach. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan Stephen Wilt dan Luxemburg. Dalam ruang lingkup kajian Al-Quran yang dilakukan oleh sarjana di Barat, Stephen Wilt sebenarnya lebih terfokus pada kajian sumber-sumber bahan Al-Quran sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Christoph Luxemburg. Jika Luxemburg mengkaji sumber tersebut menggunakan literasi kritik, maka Stephen Wilt mendekati permasalahan yang sama dengan Luxemburg dengan mencari historical critics tentang sejarah. Selanjutnya, sekian penutup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang baik, atau referensinya kurang baik, atau apa dari kata-kata yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.